Barusan banget dikabarin temen kalau katanya dia baru cerai. Bulan Mei dia cerai. Barusan sekitar sejam yang lalu. Ini jam 3, ya ini jam setengah 4. Jam setengah 3 dikabarin tadi sama temen kalau dia cerai. Masalahnya ya masalah rumah tangga lah, nggak bisa dijelasin di sini. Jadi tambah kepikiran gitu soal pernikahan. Apakah pernikahan itu gimana ya? Pertanyaan yang tepat. Jadi kita tuh udah lama nggak ketemu gitu sama temanku yang cerai itu. Terakhir ketemu 2019an gitu. Dia tuh sering doain gitu, mudah-mudahan dapet jodoh yang tepat di waktu yang tepat pula. Karena dia akhirnya dia tadi ngomong, makanya Yud, jangan buru-buru soal pernikahan, sabar aja. Pasti Allah ngasih yang terbaik, kata dia. Iya sih, mungkin itu adalah nasihat terbaik yang bisa dikasih sama temen yang rumah tangganya kandas setengah jalan. Lalu apakah kan ibaratnya orang zaman sekarang kan pacaran tuh ya udah tahu sifatnya orang tersebut, udah kenal lama misalnya, yang akhirnya menentukan menikah. Apakah dalam perjalanan pernikahan tersebut, perjalanan pacaran tersebut menuju pernikahan itu mungkin ada hal-hal yang bikin dia tuh, ya gue nggak yakin deh sama dia nikah. Tapi ya mau gimana lagi, udah terlanjur, udahlah nikah aja. Apakah hal itu juga bisa menjadi dasar untuk orang menikah karena terlanjur udah bertahun-tahun pacaran, nggak tahu mau ngapain lagi. Apakah dalam pacaran itu akhirnya bisa mengenal pasangan kita sesungguhnya seperti apa? Nggak tahu juga sih. Apa sama kayak video kemarin itu, akhirnya kepikiran apa yang bikin kita tuh memilih orang tersebut menjadi pasangan kita sampai nanti gitu, kayak udah yakin apa gitu. Tadi juga ada obrolan temen juga soal ntar lagi dia mau nikah, dan dia lagi ngobrol sama pasangannya mengenai kesepakatan. Jadi pasangannya tuh gak pengen kalau calon istrinya ini akan bekerja setelah menikah nanti, karena pengen punya anak, katanya pengen cepet-cepet punya anak. Nah, si calon istri ini menolak gitu, dan hal ini belum pernah dibicarakan ketika masih pacaran, malahan dibicarakannya ketika mau menikah. Dan nggak tahu sih hasil obrolannya gimana. Tapi kan bukankah hal ini harusnya diomongin ketika kesepakatan menikah itu belum muncul, sehingga nggak ada kata-kata ya udahlah, udah terlanjur mau nikah, walaupun nggak sepakat ya mau gimana lagi, udah terlanjur mau nikah. Harusnya hal itu kan diomongin juga sebelum kesepakatan pernikahan.
sekali lagi apa yang bikin akhirnya orang-orang tuh berpikir ya udahlah aku nikah aja, padahal hal-hal prinsipil tentang pernikahan dan pasca pernikahan sendiri itu belum sepakat gitu. Masih banyak hal-hal yang harus didiskusikan sebelum yuk kita nikah. Ya memang hal-hal yang gini nih katanya tuh ya udah ntar juga bisa belajar di pernikahan. Lalu apakah nanti ketika pernikahan itu bukan berdasarkan hasil kesepakatan dan kesejalanan pemikiran, apa cuma sekedar ya udah jalanin aja. Mungkin banyak kok orang-orang yang menjalani pernikahannya seperti itu dan bahagia, mungkin ada. Soalnya gue pernah dengar kata-kata orang di zaman dulu menikahnya itu mereka awet-awet gitu, jarang ada yang cerai karena tujuan mereka tuh bukan mencari bahagia. Tujuannya bukan mencari bahagia, tapi tujuannya ya untuk menghasilkan keturunan aja. Jadi bahagianya tuh nggak dicari, akhirnya mereka awet karena tujuan mereka bukan bahagia. Lalu apa yang mereka dapatkan dari pernikahan itu kalau nggak bahagia selain punya anak ya? Punya anak tuh ya memang tugas manusia untuk berkembang biak ya, tapi kan juga ada perasaan yang harus dibahagiakan. Gak tahu kenapa ya akhirnya orang-orang bisa menikah dengan ngejalanin aja, hebat sih. Banyak hal-hal yang harus dikorbankan tentunya ketika menikah, entah mengorbankan ya kan yang namanya komitmen ya memang harus ada yang dikorbankan sih. Tapi kesepakatan itu muncul setelah pernikahan, bukannya sebelum pernikahan. Hebat menjalin komitmen kepada bersama orang yang kita tuh belum tahu nih dia tuh sejalan nggak sama kita gitu, dan langsung menikah gitu. Mungkin akhirnya di dalam pernikahan yang kita nggak tahu komitmennya ataupun jalan pikiran mereka sebelum nikah seperti apa, dan setelah menikah kita baru tahu nih jalan pikirannya seperti apa. Itu mungkin goyangan mahligai pernikahannya mungkin akan jauh lebih besar. Tapi mungkin itu yang akhirnya menekan ego karena ya udahlah udah nikah, ya udah akhirnya saya ngalah deh. Mungkin itu juga hal yang bisa menekan ego ketika mengetahui jalan pikiran pasangan kita tuh setelah menikah. Makanya hebat sama orang-orang yang ta'aruf, yang ketemu sekali dua kali dan langsung menikah dan bisa bertahan pernikahannya selama itu gitu. Karena nggak gampang kali kita menikah sama orang yang kita nggak tahu nih pola pikirnya seperti apa visi misinya dalam menjalani pernikahan tuh seperti apa. Tahu-tahu nikah gitu, gokil sih. Jadi baiknya sih kalau nikah tuh kalau memang tujuannya pacaran itu kalau tujuannya emang buat nikah ya diobrolin gitu hal-hal yang disepakati nanti ketika pernikahan, soal pekerjaan, nanti mau punya anak berapa, ada jangka waktunya enggak sebelum dari anak satu anak kedua gitu, juga harus direncanakan sih. Jadi kita punya visi dalam pernikahan, kayaknya itu menurutku penting deh untuk dibahas bersama pasangan nanti, siapapun ya, mau jadi ataupun enggak, kayaknya itu perlu dibahas deh. Jadi ada minimalnya, kalau kita nggak yakin-yakin amat
ada hal yang bisa kita sepakati bersama bahwa oh dia satu visi dengan kita, satu misi dengan kita soal pernikahan. Kalau enggak ya bisa diobrolin apa yang gak sepakatnya, bagian mana yang tidak disepakati. Itu kayaknya berbagi keresahan malam ini. Udah mau jam 4. Biasa jam-jam overthinking. Thank you.